pejabat Republik Indonesia, siapapun itu orangnya yang memblokir rekening daripada apa namanya itu itu supaya dibuka kembali. Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua, dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua di mana saudara kita Kamarudin Simanjuntak berkunjung di Al Zaitun bersama dengan timnya, dan mereka mencoba memantau langsung ya apa yang terjadi dan apa yang dikerjakan oleh Ponpes Al Zaitun, karena kita lihat di berbagai media sosial ada isu-isu negatif dan juga ada isu-isu positifnya, dan bahkan ada tuduhan dan berbagai fitnah yang dituduhkan kepada Syekh Panji Gumilang. Itulah sebabnya Kamarudin Simanjuntak dan bersama timnya mencoba langsung mendatangi Ponpes Al Zaitun dan melihat apa yang dikerjakan di sana. Ternyata teman-teman, yang dikerjakan di sana sungguh luar biasa. Oleh karena itu, mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Jadi kita lihat semua ada peternakan ikan, kita lihat ada amaim, sudah kita lihat. Rupanya orang Indonesia lebih senang isu yang jelas. Rupanya tidak ada logo ini di internet, diedit, dibikin logonya Yahudi. Jadi menurut saya itu adalah hoax. Satu lagi kita perhatikan ke masjid ya. Di masjid itu dikatakan ada bunker. Nah, walaupun saya belum lihat, tapi setelah yang kita ke sana, itu kunjungan yang terakhir, saya rasa itu adalah cuma hoax. Jadi kepada pejabat-pejabat Indonesia, kepada profesor, kepada menteri, janganlah percaya hoax. Ini 400 meter persegi ditata sedemikian rupa dengan apa itu 7.000 santrinya di ekspos sedemikian rupa, tidak ada hoax di sini. Kami sudah di sini berkunjung dari pagi sampai sore, belum ketemu hoaxnya, belum ketemu logo Yahudi-nya. Jadi menurut saya itu adalah apa namanya hoax yang berlebihan. Ada pertanyaan lain? Ada dengan isu bahwa yang ada sekelompok masyarakat yang mengatakan bahwa Al Zaitun ini terafiliasi kepada gerakan radikal di Indonesia. Dalam hal ini tentunya yang sangat ramai adalah NU. Apa tanggapan Prof setelah Prof melakukan observasi langsung di Al Zaitun? Ya, sebenarnya mulai dari Wisma tadi pagi, kemudian ketemu dengan administrasi, ketemu dengan apa namanya aktivitas padi, ketemu dengan memakan potong hewan, ketemu dengan apa namanya itu lele dan mati luar biasa. Kemudian pihak gua sudah ada itu semua adalah isu atau adalah bohong gitu loh. Jadi apa namanya, kita harus ajarkan negara kita ini supaya kita produk yang sebenarnya daripada cuma isu gitu loh, atau hanya hoax. Tentu lagi selaku praktik hukum tentunya naluri atau logika hukumnya sudah menangkap tentang apa yang dipresentasikan oleh Bapak Abdul Halim. Yang pertama terkait legalitas Yayasan Pesantren Indonesia tadi sudah dipaparkan. Apa yang ditangkap oleh Prof dalam hal ini? Jadi saya melihat ya, karena ada di sini kesuksesan yang luar biasa. Ini baru satu-satunya pesantren yang masyhur tanami pohon-pohon dan sedemikian apik itu. Kemudian juga alumninya dari mulai SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi setahun gitu ya. Jadi bisa katakan ini adalah kecemburuan karena 6.000 sampai 7.000 misalnya apa namanya siswa di sini menerima bos, kemudian bosnya itu diterjemahkan atau ditransfer menjadi pajak dan tercepat dalam 1 bulan, sehingga mereka membuat isu. Jadi marilah masyarakat Indonesia sadar bahwa di sini tidak ada hoax, tapi ada bagian ini tidak pabrik atau produksi air Hamain yang katanya di logonya itu ada logo Yahudi. Tidak ada logo Yahudi. Saya sebagai praktisi hukum merasa prihatin dengan masyarakat kita yang lebih cinta hoax daripada kebenaran. Nah, oleh karena itu cintailah kebenaran sebagaimana apa namanya produksi Hamain, air minum atau air minum Nadia. Ada lagi? Nah, kepada pejabat Republik Indonesia, siapapun itu orangnya yang memblokir rekening daripada apa namanya itu itu supaya dibuka kembali. Jadi kepada kawan saya atau kawanku Profesor Mahfud MD, lihatlah ini kan sudah
pagi sampai menjelang sore ya, tidak ada itu isu-isu itu. Jadi percayalah kepada kami, tidak mungkin kami bawakan kabar kebohongan. Jadi biasakanlah percaya yang benar, yang sudah diliput, dan semuanya itu ada di liputan kalian. Nah, seperti tadi pagi ada di sana itu memproduksi apa itu namanya kayu-kayu yang ditumbang oleh apa namanya itu angin ya, alam. Nah itu diproduksi juga, itu jadi bahan-bahan apa namanya itu diproduksi apa namanya itu bahan masjid dan berbagai macam bekas. Dan kemudian ada juga produksi besi yang dibilang itu logo atau buat senjata. Tidak ada buat senjata di situ. Yang bekerja di sana juga kami kenali tadi, cuma pekerja biasa, cuma motong-motong kayu apa ada besi. Kemudian kenapa dipotong? Nanti kalau membangun tidak perlu lagi beli. Nah jadi ini adalah bentuk daripada produktivitas, bentuk daripada kemandirian gitu. Jadi oleh karena itu kepada pejabat Indonesia supaya apa namanya itu berhenti menyebar hoax nanti. Kecuali nanti Anda tidak mau berhenti, nah kecuali dihakimi oleh yang Maha Kuasa. Nah oleh karena itu sebelum Anda dihakimi sama yang Maha Kuasa, berhentilah menyebar hoax. Paling akhir, kita merubah stigma. Kita mau kembali ke dalam negeri, bagaimana kalau kita sering keluar negeri? Kita rubah ini. Ini kalau dirapikan sedikit lagi tempat pariwisata. Bagaimana pemerintah di daerah membangun fasilitas jalan, jangan rusak-rusak. Dan tentunya tempat ini menjadi benchmarking. Jadikan ini di daerah-daerah lain. Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan sebagainya. Belajarlah kemarin. Dan anak-anak di sini pun yang sekolah itu dari Aceh sampai seluruh negeri. Kita sudah lihat. Walau tadi mereka ada di kelas di mana-mana, dan ini hari libur, hingga kami melihat alam yang luar biasa. Kalah dengan luar negeri kalau kita buat sedemikian indah menjadi suatu bentuk futuristik pariwisata. Mari lihat. Dari tadi kita tidak lihat matahari, karena semuanya tertutup oleh payung kayu jati alam nan sentosa. Demikian, Pak Michael ada lagi? Kembali lagi. Nah, ini tadi pagi kita datang ke sini, jalannya sangat buruk di luar sana. Ini kecepatan kendaraan oleh Michael hanya 5 km per jam ya, hanya karena seperti main air-ayunan Laut Cina Selatan. seperti Laut Cina Selatan. Saya pikir apa ini dibawa si syukur ini ke sini gitu loh, bagaikan di Laut Cina Selatan atau bagaikan di padang gurun gitu. Tapi setelah sampai di dalam, luar biasa ini, jalannya semua tidak ada yang rusak, serupa di beton, belum pernah diperbaiki ya. Nah, jadi kepada Bapak sini, apa namanya Ibu Bupati ya, Ibu Bupati, Ibu siapa namanya? Nina. Ibu Nina. Sekali lagi kepada Ibu Nina, berhentilah, tolong perhatikan masyarakat itu, perhatikan juga kesalahannya. Ini tidak boleh lagi begitu, harus diaspal itu jalannya, supaya pendidikan ini terlihat artinya. Supaya masyarakat 6.000, 7.000 mahasiswa kita itu ketika pergi ke asrama atau ke pondok pesantren berguna. Ada hasil yang mereka lihat. Kalau seperti jalan yang di luar sana tadi pagi, bagaikan di Laut Cina Selatan kami. Tapi setelah sampai di dalam sini, beda sekali. Dan kebetulan Ibu Bupati sudah 2 kali disurati. Ya, sudah 2 kali disurati oleh Profesor Dr. Panji Gumilang. Tidak dijawab apa-apaan itu. Jadi saya minta kepada Ibu Bupati, siapa nama tadi? Ibu Nina. Ibu Nina, perhatikanlah jalan itu. Apapun yang Ibu lakukan, lakukanlah itu sebagai pemerintah dan untuk rakyat. Itulah terakhir kali yang bisa diingatkan kepada Ibu Bupati. Ya, terima kasih. Bapak yang terakhir ini, bisakah hari ini Al Zaitun dikatakan sedang dipersekusi oleh publik, bahkan mungkin bukan hanya publik, tapi juga perangkat negara? Karena sampai detik ini belum ada investigasi atau katakanlah klarifikasi langsung dari pihak perangkat negara yang datang langsung ke Al Zaitun. Apakah bisa itu sebagai bukti bahwa Al Zaitun sedang dipersekusi atau dikriminalisasi? Jadi boleh dikatakan pemerintah tidak ikut-ikutan masyarakat untuk memprovokasi atau menjelek-jelekan Al Zaitun. Tapi sesungguhnya seperti inilah ya. Pabrik minum Amain. Ini logo Yahudi. Kalau terlihat di internet, di mana logo Yahudi? Apa biar kita lihat. Nah, yang kedua, kalaupun dibikin logo Yahudi, emangnya kenapa? Kan Yahudi itu juga manusia. Nah, tapi di sini tidak ada logo Yahudi loh. Ya, andaikan dibikin logo Yahudi pun kenapa gitu loh. Tapi ini pun tidak ada. Tidak ada di atas sana. Biru polos gitu loh. Jadi oleh karena itu kepada pemerintah atau kepada siapapun bupati, gubernur yang terperangkap dengan isu-isu yang bergejolak di luar sana, tolonglah berhenti dan datang ke sini. Jadi cek dan datang ke sini. Kalau soal rekening yang banyak itu dapat dimaklumi. Karena setiap perputaran di sini walaupun mereka yang mengelola 1.400 atau 1.500 hektar ya, itu memang semua harus pakai rekening. Ibaratnya orang belanja ikan tadi,
pakai rekening. Orang belanja pisang di luar sana, distribusi koperasi pakai rekening. Orang ke sana belanja kayu-kayu atau kayu lahan itu pakai rekening dan sebagainya. Orang bayar SPP anaknya itu pakai rekening. Dan itu semuanya ada terdeteksi. Yang mengelola itu atau yang memverifikasi itu adalah profesor gitu. Jadi kalian tanyalah, kalau kalian pengen tahu kalkulasi keuangan, kalian datang ke sini, kirimkan anaknya ke sini. Saya yakin apabila masyarakat semua mengirim anaknya ke sini, ini menjadi semakin masyhur. Ini pesantren yang sangat hebat. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi dari Mayura. Saudara kita Michael bukan hanya ahli lingkungan, ahli hukum, ahli segalanya. Silakan saudara. Ya, sedikit dari kami. Yang kami lihat di pertama kali kami datang ke Ponpes Al Zaitun ini adalah kesan takut yang begitu luar biasa. Kami melihat ada tempat suatu pendidikan pondok pesantren yang semodern ini. Yang harusnya bisa kami sampaikan adalah harusnya negara, pemerintah, atau daerah tempat lain itu mencontoh apa yang dilakukan oleh Al Zaitun ini. Jadi yang kesan yang ingin kami sampaikan juga di sini terhadap berita-berita yang negatif, yang hoax, yang membuat gaduh di luar. Ya, seperti yang Pak Kamarudin bilang, datanglah ke Al Zaitun ini. Tempat ini terbuka. Ya, jadi datanglah kemari dan biarlah semua pikiran menjadi terbuka. Ya, ini ada tempat percontohan untuk masa depan bangsa. Jadi yang kami ingin sampaikan tentang Al Zaitun ini adalah percontohan untuk masa depan bangsa. Harus datang, harus melihat apa yang dilakukan di sini. Begitu luar biasa. Semua terencana dengan baik, dari sistem pendidikan, dari sistem produksi, apapun industri, semua ada di sini. Bahkan kami berpikir ini ya seperti suatu daerah yang melebihi daerah ekonomi, luar biasa di sini. Gitu. Jadi mungkin kesan yang mungkin baru sebentar kami melihat Al Zaitun ini, yang nggak bisa kami sampaikan, ini begitu luar biasa. Dan ini dibangun yang begitu luar biasanya oleh seorang anak bangsa yang harusnya dihargai, yang harusnya diberi posisi, yang harusnya menjadi contoh untuk kemajuan bangsa ini. Semua ada di sini. Semua ada di sini. Yang saya bilang semua, kami bilang ada di sini semua. Dari kehidupan, beragama, ekonomi, semua ada di sini. Jadi yang ingin kami sampaikan bagi para yang membuat berita-berita yang tidak benar dengan Al Zaitun, yang membuat gaduh berita, datanglah ke Al Zaitun dan melihat sendiri seperti apa yang ada di dalam sini. Ya, mungkin dari kami seperti itu, luar biasa. Jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah melihat ya, ternyata Al Zaitun ini sungguh luar biasa. Ada begitu luar biasa produktivitas yang dikerjakan di sana. Kalau ada tuduhan yang selama ini tersebar di media sosial, ada yang menuduh bahwa Al Zaitun ada gedung, ada tempat pembuatan senjata, ada produk-produk yang berlogo Yahudi. Ternyata tidak ada teman-teman, itu hanya hoax dan itu adalah berita bohong yang belum pernah ada di Al Zaitun. Nah, kita kurang tahu kenapa begitu banyak berita-berita negatif atau berita-berita hoax tentang Al Zaitun ini begitu disebarkan di media sosial. Kita tidak tahu apa motif mereka menyebarkan demikian. Apakah karena ada sentimen, apakah karena ada kebencian atau iri hati, dengki terhadap Ponpes Al Zaitun ini sehingga mereka menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Dan ada beberapa pihak teman-teman ya, ada beberapa lembaga juga yang mewakili lembaga yang mendatangi langsung Ponpes Al Zaitun ini. Ternyata di sana luar biasa, di sana pertanian, kayu-kayu, bahkan ada produksi-produksi seperti air mineral itu. Nah, itu luar biasa, yang dimana itu menjadi satu contoh sebenarnya bagi kita semua ya, bahkan bagi daerah-daerah lain, bagaimana Ponpes Al Zaitun ini bisa mandiri untuk bisa menciptakan ekonomi yang luar biasa, bahkan produktivitas yang sungguh luar biasa. Dan sebenarnya menurut saya pemerintah harus memberi apresiasi terhadap apa yang dikerjakan oleh Ponpes Al Zaitun. Kita tidak membela Ponpes Al Zaitun, tetapi apa yang kita lihat saat ini,
yang dimana ada berbagai pihak membuktikan di sana, datang langsung ke sana untuk melihat apa yang dikerjakan oleh Al Zaitun, apakah benar isu-isu yang menyebar selama ini di media sosial atau tidak. Itulah sebabnya mereka langsung datang. Tapi ternyata apa yang kita dengar di media sosial selama ini tentang tuduhan fitnahan, ternyata itu tidak benar. Nah, jadi itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan, bahwa kalau Panji Gumilang itu punya wawasan luas dan punya produktivitas yang seperti itu, mari kita beri apresiasi. Nah, jangan persoalkan masalah agama dulu. Nah, karena selalu kalau kita merasa benar dibanding orang lain, disitulah sering terjadi kegaduhan. Sehingga kita menuduh orang lain sesat, menuduh orang lain kafir. Nah, kenapa? Karena sudah ada anggapan bahwa kitalah yang paling benar daripada yang lain. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan. Menurut saya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kamarudin tadi, saya setuju bahwa rekening Ponpes Al Zaitun itu mesti dibuka. Nah, karena di sana banyak karyawan yang harus diberikan gaji dan diberikan makan, pesantrennya yang ribuan orang ditampung oleh Ponpes Al Zaitun ini. Bagaimana kebutuhan mereka di sana. Nah, jadi harapan kita kepada pemerintah, ya selagi itu kegiatan yang positif yang bisa membangun ekonomi, mungkin bisa menjadi contoh bagi kita, ya mari apresiasi. Itu saja yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.